Baik, kita lanjutkan tutorial di bagian kedua sesuai yang saya sampaikan di bagian satu lalu. Setelah membuat database, tabel beserta filenya, langkah berikutnya adalah kita menyiapkan sebuah file, yaitu file koneksi. Namun file koneksi ini akan kita gunakan untuk menghubungkan basis data yang sudah kita buat di bagian satu lalu dengan aplikasi yang akan kita buat. Jadi langkah pertama dalam kegiatan ngoding pada bagian ini yaitu membuat file koneksi. Nah, untuk aplikasi text editor yang saya gunakan, ini saya menggunakan Visual Studio Code. Bagi teman-teman yang terbiasa dengan aplikasi Sublime atau Notepad atau Notepad++, silakan bisa digunakan. Pada intinya fungsinya adalah sama untuk mengetikkan kode program. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita buat file baru. Kita bisa menggunakan menu file, kemudian klik new file, atau dengan cara pintas menggunakan tombol Ctrl plus N. Oke. Jika sudah selesai, kita langsung saja untuk membuat file koneksinya. Yang pertama kita tulis tag pembuka untuk PHP-nya. Setelah itu kita definisikan. Nah, ini saya ketik dulu, setelah itu nanti saya jelaskan satu baris saya coba jelaskan nanti. Oke, kemudian define, satu lagi ada password. Kita kosongkan, kemudian buat lagi define. Ini untuk DB-nya atau database itu lengkap. Oke, kita coba jelaskan. Dari yang paling atas ini adalah tag pembuka dari coding PHP, atau bisa dengan seperti ini. Jadi kita untuk kali ini untuk belajar kita buat dengan versi lengkapnya, yaitu seperti ini. Kemudian di baris kedua ada define. Dengan define ini digunakan untuk mendefinisikan sebuah nilai. Yang pertama ada define host. Nah, define kemudian ada host, ada localhost. Nah, maksudnya define ini kita menentukan satu buah identitas dengan nama host, yang mana identitas host ini di dalamnya memiliki nilai localhost. Nah, ini nanti kita gunakan untuk mengidentifikasikan sebagai nama server yang kita gunakan. Karena kita menggunakan server lokal yang kita install melalui aplikasi XAMPP, maka servernya kita beri nama dengan localhost. Ini sesuai nama default atau bawaan dari aplikasi XAMPP. Kemudian baris kedua ada user. Nah, user ini sebagai akses untuk masuk ke web servernya, yang mana user sebagai identitasnya yang memiliki nilai root. Nah, kemudian define yang ketiga ada define password, yang mana ini adalah sebuah identitas password. Nah, tapi kenapa di sini hanya petik 2 kemudian tengahnya kosong? Karena aplikasi XAMPP secara bawaan sejak kita menginstal dari awal tidak mempunyai password untuk masuk ke dalamnya, jadi passwordnya kosong. Maka dari itu kita tulis petik 2 dengan posisi kosong seperti ini. Kemudian define yang keempat, ini ada database. Nah, ini untuk mengidentifikasikan database apa yang akan kita gunakan. Karena kemarin kita di bagian 1 sudah membuat database sekolah, maka di sini kita tuliskan database sekolah. Nah, setelah define ini belum berhenti sampai sini, kita buat satu variabel. Contoh variabel koneksi. Kemudian ada MySQL connect. Nah, apa maksud dari baris ke-7 ini? Nah, sebelumnya di sini ada variabel atau ada simbol dolar. Nah, sebelumnya di sini ada
Nah, sebelumnya di sini ada simbol dolar di baris yang paling depan. Nah, ini kalau dalam bahasa pemrograman PHP ini sebagai penanda bahwa ini adalah sebuah variabel. Nah, jadi untuk membuat variabel dalam bahasa pemrograman PHP kita gunakan simbol dolar. Jadi kalau ada tulisan dolar seperti ini kita baca sebagai variabel, variabel koneksi. Nah, untuk penulisan variabel kita tidak boleh menggunakan spasi atau juga tidak boleh diawali dengan angka. Kita harus pakai hurufnya mau besar mau kecil bebas, asal teman-teman mengingatnya, karena nanti besar kecilnya huruf akan berpengaruh di sini. Kita buat saja variabel koneksi dengan huruf kecil semua. Kemudian kita tuliskan apa isi dari variabel koneksi ini, yaitu MySQL connect. Nah, ini adalah fungsi untuk menghubungkan bahasa pemrograman PHP dengan database yang telah kita buat. Sebelum itu kita perhatikan di baris 7 yang paling depan, di sini ada simbol dolar. Makna dari simbol dolar ini apa? Nah, kalau dalam bahasa pemrograman PHP, simbol dolar ini menandakan sebuah variabel. Jadi kalau kita ingin membuat variabel di dalam bahasa pemrograman PHP, kita menggunakan simbol dolar. Jadi kalau saya menuliskan dolar, kemudian diikuti satu kata, maka ini kita baca sebagai variabel. Sebagai contoh ini, variabel koneksi. Nah, variabel koneksi ini kita anggap saja mudahnya sebagai wadah. Nah, sebuah wadah. Yang mana wadah tersebut nanti di dalamnya ada isinya, kan begitu. Oke, kita sudah menyiapkan satu wadah, satu variabel koneksi. Kita berikan isi di dalam wadah ini. Isinya apa? MySQL connect. Nah, MySQL connect ini adalah fungsi pada pemrograman PHP untuk menghubungkan dengan basis data MySQL yang sudah kita buat kemarin. Nah, cara penulisannya seperti ini. MySQL_connect. Dilanjutkan, the host, user, password, dan database. Ini posisinya sudah berurutan, tidak bisa kita rubah. Nah, host ini ngambil dari mana? Ambil dari define yang sudah kita tentukan ini. User dari mana? Dari define yang ini. Kemudian password dari mana? Juga demikian dari define, database juga demikian. Nah, define yang pertama tadi ada host. Host nilainya localhost. Usernya nilainya root, passwordnya nilai kosong, dan sebagainya. Kemudian kita tuangkan di dalam MySQL connect. Ini maksudnya apa? Nah, berarti di bagian awal ini kita harus menentukan yang namanya server, web server yang kita gunakan. Walaupun kita menginstal aplikasi SAM, maka web server yang kita gunakan adalah namanya localhost. User bawaan dari aplikasi SAM yang sudah teman-teman install, user bawaannya adalah root. Jadi ini juga tidak kita rubah. Kemudian password, karena tidak ada password ketika kita mengakses MySQL, maka ini kita kosongkan saja. Kemudian database-nya adalah sekolah. Nah, database ini yang sudah kita buat di bagian 1. Jika teman-teman kemarin membuatnya dengan nama database yang lain, maka silakan diubah saja. Kemudian kita panggil identitasnya, ada host, user, password, database, urutannya seperti ini. Atau bisa juga dengan cara pemanggilan seperti ini, kita hapus, kita langsung tuangkan di sini localhost. Kemudian bisa dengan root. Karena tidak ada password, ini kita kosongkan. Kemudian database-nya sekolah. Ini juga bisa kita lakukan. Nah, tapi untuk pembelajaran kali ini, kita menggunakan define saja. Ini kita biarkan seperti semula, seperti ini. Nah, kemudian, langkah yang terakhir, kita menyiapkan satu baris kode program lagi, yaitu MySQL connect Erno. Nah, untuk apa MySQL connect Erno? Kita selesaikan dulu. Koneksi gagal. MySQL connect Erno. Oke. Dan kita tutup. Nah, ini adalah baris kode program yang kita gunakan untuk membuat koneksi. Jadi belum saya jelaskan di bagian baris ke-8 ini, untuk apa MySQL connect error? Nah, ini fungsi untuk mengetahui jika nanti terdapat error pada
koneksi yang telah kita buat di sini. Kita telah membuat satu garis koneksi, tapi jika nanti ada kesalahan, entah kesalahan penulisan nama hostnya, entah kesalahan di bagian penulisan nama usernya, atau kesalahan di password, atau kesalahan di nama database, nanti di baris ini akan muncul MySQL connect error. Nanti akan muncul adalah tulisan koneksi gagal jika apa yang kita tulis di sini ada kesalahan atau ada kekeliruan. Oke, jika sudah, kita simpan. Cara menyimpannya kita bisa melalui klik menu file, kemudian save, atau dengan menekan tombol kombinasi Ctrl+S. Oke, kita langsung saja simpan, kemudian kita letakkan di folder exam yang sudah kita buat lalu. Karena saya examnya berada di local disk E, maka saya masuk ke drive E. Nah, bagi teman-teman yang install SAM-nya ada di local disk D atau di C, silahkan disesuaikan saja. Setelah masuk ke folder SAM, kita cari folder htdocs. Nah, di sini kita buat folder baru. Bisa klik new folder. Nah, kemudian foldernya kita beri nama root untuk mempermudah saja. Setelah folder dibuat, kita masuk ke dalam folder tersebut, kemudian kita buat nama filenya adalah koneksi.php. Kemudian di bagian save as type-nya kita biarkan saja karena kita nanti otomatis. Kalau sudah selesai koneksi.php. Nah, ini penulisannya juga tidak boleh ada spasi. Jika sudah selesai, kita klik simpan. Nah, sekarang kita coba mengaksesnya dengan cara membuka browser. Kemudian kita tuliskan localhost garis miring nama folder yang sudah kita buat tadi. Nah, berhubung kita sudah membuat folder dengan nama root, maka kita tulis saja root. Kalau sudah, tekan enter. Nah, nanti di sini muncul satu file yang sudah kita buat tadi. Nama filenya koneksi.php. Sekarang ini kita klik saja. Nah, maka nanti jika sudah sama persis akan menghasilkan tampilan blank, putih atau kosong, tidak ada apa-apa. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah kode program yang sudah kita buat tadi artinya berhasil, tidak ada error. Nah, kalau ada error seperti apa munculnya? Oke, kita contohkan kita salah dalam menulis ini hostnya localhost 1 misalkan. Kita anggap saja ini kita salah nulis. Kemudian kita cek lagi ke sini. Kita refresh. Nah, nanti akan muncul error. Nah, anggap saja kita salah menulis nama database-nya sekolahan. Kita simpan lagi, Ctrl S, kita buka browser, kita refresh, nanti akan muncul koneksi gagal. Nah, ini kalau muncul koneksi gagal berarti ada kesalahan di bagian penulisan database. Nah, di sini juga ada keterangan MySQL connect unknown database atau database-nya tidak diketahui. Database sekolahan tidak diketahui ya karena memang tidak ada di phpMyAdmin-nya. Kita kembalikan seperti semula sekolah, kita cek lagi. Nah, maka sudah berhasil, tidak ada error. Nah, jadi jika menemui error, pastikan teman-teman untuk cek ulang di bagian identitas hostnya, usernya, password, database, ataupun di bagian isi atau nilai dari masing-masing define-nya tadi. Dan pastikan urutannya host, user, password, database. Dan perlu teman-teman ingat untuk penulisan ini tidak harus huruf kapital, kita bisa membuat huruf kecil seperti ini host. Kita coba cek. Nah, tidak terjadi masalah apa-apa. Yang penting apa yang dituliskan di define ini nanti ditulis ulang dengan posisi atau kondisi yang sama. Misalkan ini host, hurufnya kecil semua. Di sini teman-teman wajib menuliskan dengan huruf kecil semua. Bagaimana caranya ketika salah satu hurufnya ada yang besar atau beda penulisan? Maka nanti akan terjadi error. Jadi diusahakan untuk penulisannya disamakan. Oke, ini adalah file koneksi yang sudah berhasil kita buat. Di bagian selanjutnya kita langsung ke proses pembuatan root-nya atau pembuatan aplikasi sederhananya.